Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia, APEKSI, Bima Arya sempat menanyakan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur kepada bakal calon Presiden Anies Baswedan yang diusung Partai Nasdem, dilansir dari Kompas.com. Pertanyaan itu dilontarkan Bima Arya dalam Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 16 APEKSI dihadiri Wali Kota se-Indonesia yang digelar di Upper Hills Convention Hall Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pada Kamis, 13 Juli 2023. Anies pun menjawab pertanyaan Bima Arya dengan pertanyaan lagi, kenapa saya ditanyain terus? Kenapa saya tidak ditanyain bagaimana dengan pangan murah, bagaimana dengan subsidi BBM, itu tidak pernah ditanyakan. Jawab Anies, tapi, kalau IKN, itu yang selalu ditanyakan, sebenarnya dalam bawah sadar kita. Pertanyaan sesungguhnya, cukup sampai di situ jawaban saya, kata dia. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto kemudian melontarkan pertanyaan soal Undang-Undang Kota, setuju atau tidak, tanya Wali Kota Makassar yang akrab disapa Dani Pomanto ini, jangankan soal UU, badannya saja kita tidak punya sekarang, kami melihat, kita Indonesia sudah bergerak dari negara agraris, maritim yang kawasan terbesarnya adalah plural menjadi sebuah negara dengan kawasan urban yang lebih banyak, sementara kita tidak punya kekhususan, baik regulasi maupun badan perkotaan, kita membutuhkan itu. Tapi hati-hati dengan membuat undang-undang, jawab Anies. Anies mengusulkan, dia akan mengkompilasi semua persoalan, dari permasalah-permasalah itu, kemudian disusun roadmap-nya, roadmap itu membutuhkan payung undang-undang. Kalau tidak, undang-undang ini bisa banyak free rider yang masuk. Begitu muncul undang-undang, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tambah dia. Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denija mendapati terbelahnya masyarakat Indonesia terkait dengan wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Karena itu, sekalian, kalau boleh tunjukkan next slide. Ini gagasan awal yang kami bawa sama-sama di dalam perencanaan Indonesia ke depan. Ini peta Indonesia, potret Indonesia di malam hari. Apa yang menarik Bapak Ibu sekalian di sini? Mohon maaf kalau boleh pinjam apa sih namanya nih? Laser pointer. Bapak Ibu sekalian kalau boleh perhatikan di layar ini potret Indonesia di malam hari. Tapi sebenarnya yang lebih menarik di potret ini, saya rasa layarnya ada banyak, ini adalah potret kota-kota di Indonesia. Oke. Nah, ketika lihat kota-kota di Indonesia, Bapak sekalian, inilah wajah ketimpangan yang ada. Kelihatannya ada ketimpangan juga Pak di sini Pak. Coba dilihat dulu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, oke, sip. Ternyata ketimpangan pengetahuan pengelolanya nih Pak. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, tidak sampai rupanya. Oke, lihat saja. Lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, Bapak sekalian, di Jawa, paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan, titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur, gelap. Saya tidak menggunakan statistik Bapak sekalian. Gak pakai statistik nih. Tentang macam-macam. Gak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Coba kita lihat negara lain. Kanan bawah, India. India itu kalau ditanya kompleks. Ya, jumlah penduduknya 1,3 miliar. Lebih banyak dari kita. Tapi lihat ketika di malam hari. Terdapat distribusi yang relatif merata. Ini kalau pakai layarnya yang TV, warnanya lebih jelas. Di sini terlihat bahwa kota-kota memiliki, dalam tanda kutip, kontribusi yang relatif setara. Dari situ, lihat kemudian Korea Selatan apalagi. Seoul tentu saja paling kuat.